Haleluya, shalom bagi kita semua. Terpujilah nama Tuhan yang kembali mempertemukan kita dalam pertemuan ibadah kita pada hari Minggu yang indah ini. Biarlah kita semua merindukan berjumpa dengan Tuhan. Mari buka hati untuk Tuhan, tanggalkan segala beban hidupmu, serahkan kepada Tuhan, sebab Dia Allah yang rindu memulihkan engkau. Saya percaya kita semua diberkati Tuhan melalui ibadah kita pada pagi hari ini. Terpujilah Tuhan, kita akan mengawali ibadah kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur sebab kebaikan Tuhan nyata dalam kehidupan kami. Di sepanjang hidup kami Engkau Allah yang setia menemani kami. Kau Allah yang setia menyertai langkah hidup kami. Sesungguhnya Tuhan, pada pagi hari ini kami mengakui kami tidak bisa hidup tanpa anugerah-Mu. Kami tidak bisa hidup tanpa kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mau menyatakan kebaikan Tuhan. Kami mau merayakan kebaikan Tuhan. Kami mau memuji-muji Engkau saja. Kami menaikkan puji-pujian kami hanya bagi-Mu Tuhan. Kami rindu bertahtalah Engkau Tuhan di atas puji-pujian kami. Terimalah pujian penyembahan kami Tuhan. Biarlah keluar dari mulut kami, yang lahir dari hati kami yang menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami rindu berjumpa dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang rindu lebih lagi memuji-muji Tuhan, menyatakan kemuliaan Tuhan. Mari bersama saya kita katakan, amin. Puji nama Tuhan. Haleluya. Kami rindu menyembah-Mu Tuhan. Roh-Mu bekerja atas kami. Haleluya. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Saat ku menyembah-Mu Tuhan, Roh
memuji Tuhan. Beri hatimu menyembah Dia. Buka hatimu bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami menyembah-Mu saja Tuhan, sebab Engkau Allah yang layak ditinggikan. Engkau saja yang layak disembah. Haleluya. Haleluya. Ku rasakan kehadiran-Mu. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan, memenuhi hati kami dengan kuasa Roh Kudus. Haleluya. Engkau bangkitkan roh kami memuji-muji Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami angkat hati kami kepadamu Tuhan, memandang kekudusan-Mu Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami mau renungkan segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Puji-pujian kami hanya bagi-Mu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis Kau dengar Tuhan, manis Kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Ini kami Tuhan yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Ini kerinduan kami Tuhan. Biarlah manis Kau dengar Tuhan, manis Kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karena-Mu. Haleluya. Hati kami bersuka karena-Mu Tuhan. Engkaulah sukacita kami, Engkaulah sorak-sorai kami, Engkau sumber kemenangan kami. Engkau saja ya Tuhan. Kami serukan Engkau Allah kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama, cara hidupku yang lama. Katakan semuanya sia-sia, sia-sia dan tak berarti lagi. Ini kerinduan kami Tuhan.
Tuhan menebus kita bukan dengan barang yang fana. Dengan darahnya yang mahal, kita ditebus dari dosa, dari hukuman maut. Biarlah hidup kita sekarang adalah untuk Tuhan. Saya rindu kita pujikan pujian ini dari awal. Renungkan penebusan yang Tuhan sudah lakukan bagi kita. Renungkan segala kebaikan Tuhan, keselamatan yang Dia beri hari lepas hari dalam hidup kita. Kita katakan, bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku. Oh, ini kami Tuhan, dengan darah yang dan celah, bukan dengan emas atau perak, bukan dengan emas perak. Kau menebus diriku oleh segenap kasih, oleh segenap kasih. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu yang boleh kami nikmati di pagi hari ini, di saat kami beribadah ini. Biarlah kiranya pujian dan penyembahan kami naik ke hadirat-Mu seperti ukupan yang menyukakan hati Tuhan. Dan saatnya sekarang kami mau mendengarkan Engkau berkata-kata. Berbicaralah kepada kami Tuhan. Berkenanlah memperdengarkan suara-Mu kepada kami. Ajaran-Mu, bimbingan-Mu, petunjuk-Mu, bahkan teguran-Mu. Melalui mimbar ini berkata-katalah kepada kami. Sebab perkataan Tuhan itu hidup dan berkuasa. Dan memberikan yang terbaik bagi orang yang percaya.
Kami siap mendengarkan sabda Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Sama-sama kita katakan, amin. Puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat beribadah. Dan kiranya ibadah kita terus menjadi ibadah yang hidup, ibadah yang menginspirasi, melampaui tantangan-tantangan yang sedang kita hadapi pada saat seperti sekarang ini. Pagi ini masih dalam seri paradigma baru sepanjang bulan Januari ini, saya akan berkhotbah dengan judul Hadiratnya Mengubahkan Aku. Hadirat Tuhan mengubahkan aku. Kita baca dulu 2 ayat pertama menjadi pintu masuk kita memasuki tema ini. Saya pilihkan dari 1 Samuel pasal 16. 1 Samuel pasal 16 ayat yang ke-22, demikian firman Allah. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Ayat 23, sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung, dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Sampai di situ dulu. Itu perkataan yang disampaikan oleh Nabi Samuel kepada Raja Saul yang sudah tidak berkenan kepada Tuhan. Kenapa tidak berkenan? Sebab berkali-kali dia tidak mengindahkan perintah Tuhan yang disampaikan melalui Nabi Samuel. Dia selalu ingkar, dia selalu melakukan yang tidak disuruhkan dan tidak melakukan yang disuruh. Raja Saul ini sebetulnya orang yang dipilih oleh Allah, diurapi menjadi raja, tetapi kemudian mengalami penolakan dari Allah yang memilih tadi karena ketidaktaatannya. Dan sampailah Nabi Samuel berkata, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama kepada mendengarkan suara Tuhan? Latar belakangnya saya bacakan dulu sebentar, pasal 15 ayat 13 demikian. Ketika Samuel sampai kepada Saul, berkatalah Saul kepadanya. Saul berkata begini, diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan, aku telah melaksanakan firman Tuhan. Dengan pede sekali Raja Saul mengklaim diri telah melakukan perintah Tuhan, melaksanakan perintah Tuhan. Padahal dia melaksanakan sebahagian dan sebahagian lagi tidak seturut dengan yang diperintahkan Tuhan. 14. Tetapi kata Samuel, kalau begitu, apakah bunyi kambing domba yang sampai ke telingaku dan bunyi lembu-lembu yang kudengar? Karena dia memang disuruh menumpas bangsa Amalek dan seluruh ternak mereka, tetapi dia hanya memilih yang ditumpas dan menyelamatkan semua yang menggiurkan dia, termasuk ternak-ternak. Rupanya ternak-ternak ini bicara, kedengaran, jadi ketahuan belangnya, ketahuan salahnya. Kalau tadi embek tadi diam, mungkin Nabi Samuel bisa dikelabui. Tapi bunyi pula, jadi kedengaran kepada Samuel. Kau bilang kau sudah melakukan perintah Tuhan, sudah kau laksanakan, tapi bunyi apa yang mendengar itu? Mestinya kan tidak ada bunyi embek itu tadi. Kalau memang kau sudah melakukannya dengan tepat. Ayat 15. Jawab Saul, semuanya itu dibawa daripada orang Amalek, sebab rakyat menyelamatkan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dengan maksud untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah.
Rupanya dia membiarkan rakyat itu. Saya percaya pembiaran dari penguasa melaksanakan hal yang tidak dikehendaki Tuhan adalah bagian daripada salah daripada seorang pemimpin seperti Saul ini. Dan rupa-rupanya dia meng-create suatu kesan bahwa dia selamatkan sejumlah kambing dan domba dengan maksud, dengan tujuan yang rohani. Untuk apa? Mau kupersembahkan kepada Tuhan. Maka tadi mengertilah kita perkataan Nabi Samuel tadi kepada dia. Saya ulangi katanya. Apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan? Sama seperti mendengarkan suara Tuhan. Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban. Memperhatikan lebih baik daripada korban domba jantan. Saya perlihatkan slide berikut ini. Apakah nampak? Sebab slide di sana sedang mati. Baik, first thing first. Sama-sama dulu kita melafalkan bahasa Simalungun ini. First thing first. Artinya dahulukan yang mesti didahulukan. Utamakan yang utama. First thing first. Apa bunyinya? Saya tulis di situ, mendengarkan atau taat kepada Tuhan lebih penting daripada memberikan kurban persembahan. Lebih penting taat. Memang memberikan kurban adalah sebuah kewajiban agama. Aplikasi daripada iman, sebab iman tanpa perbuatan itu tidak bernilai. Tetapi ketimbang membawa domba, kambing, burung tekukur, tepung gandum, tepung jelai, dan lain sebagainya ke bait Allah, lebih tinggi lagi nilainya mentaati Tuhan. Sehingga slide berikut, paradigma rohani atau cara pandang terhadap kerohanian yang benar adalah kerohanian yang sejati bukanlah formalitas. Hanya sekedar menjadi beragama, menjalankan aturan-aturan agama, berdoa, bernyanyi, berpuasa, memberikan sedekah, berbuat hal ini, berbuat hal itu. Tidak sekedar tampil di permukaan, tidak sekedar action berupa ritual. Itulah sebabnya kita perlu berubah. Sebagai ciptaan baru, kita mesti mengalami perubahan, mengalami change, supaya kita dapat melakoni kehidupan yang taat kepada Tuhan. Sebab sejatinya, dasarnya, bakatnya, kita tidak taat kepada Tuhan. Kenapa demikian? Sebab kita diturunkan dari leluhur kita yang juga sudah tidak taat, Adam dan Hawa, maka genetika itu terus menurun ke bawah. Berjenjang dari generasi ke generasi, menurut garis keturunan masing-masing, mempunyai keunikan-keunikannya juga. Pokoknya kesimpulannya manusia itu berada dalam ketidaktaatan kepada Allah. Nah, supaya bisa kita berubah dari tidak taat menjadi taat, mesti berubah. Ada proses, ada pembentukan. Supaya menjadi sama seperti Kristus, kita harus rela diubahkan. Maka paradigma kerohanian yang benar, paradigma baru yang perlu kita kenakan dan kita serap, ialah kerohanian itu bukan hanya formalitas. Kerohanian itu harus sampai kepada saya taat kepada Tuhan. Katakan amin. Ada banyak orang taat kepada peraturan agama, tetapi belum tentu taat kepada Tuhan. Misalnya memberi, sudah taat memberi. Tetapi motivasi memberi, alasan memberi, tujuan memberi, bisa kedapatan nanti orang ternyata tidak taat kepada Tuhan. Sebab barangkali dia memberi untuk maksud-maksud yang tidak mulia. Sehingga menjadi tidak taat kepada Tuhan, tapi taat kepada peraturan-peraturan yang diketahui. Misalnya oleh lembaga atau organisasinya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita perlu diubahkan. Slide berikut ini, kita harus diubahkan. Sama-sama katakan kita harus berubah.
Harus. Enggak bisa kita tetap sama seperti awalnya kita. Bahkan mungkin kita berkata, saya sudah mengalami pertobatan tahun 2000, tahun 2010, atau jauh sebelum tahun 1970. Saya sudah berubah pada waktu itu. Juga yang sudah berubah terus menerus, growing up, bertumbuh, berubah terus menerus sampai pada tujuan akhir menjadi sempurna seperti Bapa kita sempurna. Katakan amin. Nah saudaraku, status kita sebagai ciptaan baru atau manusia baru. Jadi Alkitab memperkenalkan banyak istilah. Kadang-kadang disebutkan status kita itu adalah ciptaan baru. Kadang-kadang disebut manusia baru. Misalnya di kitab Efesus disebut manusia baru. Tapi juga disebut barang siapa percaya kepada diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Anak Allah ini sama dengan ciptaan baru. Sama dengan manusia baru. Atau dilahirkan kembali. Atau mengalami regenerasi. Kelahiran baru. Semua istilah yang berpadanan itu. Tapi tuntutannya terus menerus kita harus mau diubahkan. Bahwa kerohanian kita bukan status kosong. Hanya sebagai orang Kristen begitu rupa. Saya perlihatkan dulu satu slide yang saya ambil dari dunia medsos ya. Satu gambar menunjukkan pendeta Stephen Lawson ya. Pendeta Stephen Lawson ini dia adalah pendiri dan presiden dari One Passion Ministry yang sangat mendalami ekspositori Alkitab dan aplikasinya dalam dunia pembentukan kerohanian di Amerika. Apa kata dia? Dikatakan dia begini, if Jesus has not changed your life, jika Yesus tidak mengubah hidupmu atau belum mengubah kehidupanmu, the Jesus you met is another Jesus. Itu berarti Yesus yang kamu telah jumpa itu bukan Yesus yang dimaksud Alkitab. Yesus lain, another Jesus. Sebab Yesus yang dikenalkan Alkitab adalah Yesus yang pasti mengubah hidup kita. Katakan amin. Mengubah perempuan berdosa di tepi sumur Perigi mengalami perubahan, pulang ke Samaria jadi penginjil bagi kota itu. Mengubah Saulus yang tadi menganiaya menjadi seorang pemberita Injil dan merintis gereja di berbagai tempat. Mengubah Musa yang minder, aku berat berkata-kata, mulutku petah lidahku, sukar berbicara. Yang dijadikan dia alasan untuk menolak panggilan. Diubah oleh Yahweh, diubah oleh Tuhan. Bahasa Indonesia di Alkitab Perjanjian Lama, huruf besar semuanya itu Yahweh. Diubah menjadi seorang pemimpin yang membawa umat Israel keluar dari perbudakan tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Pokoknya saudaraku, Yesus yang dikenalkan Alkitab adalah Yesus yang mempunyai program mengubah hidup kita. Seringkali orang menyalahpahami ajaran mengenai keselamatan misalnya. Seolah-olah keselamatan adalah kita dipindahkan dari bumi ke sorga. Harusnya ke neraka, pindah ke sorga. Itu betul, tapi belum penuh. Sebelum ke sorga, kita harus diubahkan. Amin. Enggak terus percaya kepada Yesus langsung ke sorga. Kita tetap sebagaimana adanya begitu. Enggak bisa. Harus diubah. Barang-barang di dunia ini pun kalau mau bernilai mahal harus diubah, diproses, ditempa. Singkong di ladang, satu keranjang cuma harganya 10.000. Tapi kalau diolah menjadi getuk, lain lagi nilainya. Apalagi disajikan di kafe yang mewah, lain lagi harganya. Diproses saudaraku. Kayu gelondongan di hutan hanya mungkin bisa menjadi jembatan atau titi menyeberang sungai yang kecil. Tapi kalau dibawa ke tukang ahli, seorang ahli perkayuan, dia bisa mengolahnya, memolesnya menjadi mimbar seperti ini. Nilainya mahal, tempatnya juga di tempat yang istimewa. Saudara, keselamatan bukan sekedar pindah ke sorga. Ngapain pindah ke sorga kalau kita tetap dengan manusia lama kita? Tidak mungkin dibawa manusia lama ke sana.
Oleh karena itu sama-sama kita setuju dengan pendeta Lawson ini. Kita harus mau diubahkan, katakan amin. Sama-sama teriakan, kita harus berubah. Ini paradigma kita harus masuk ini. Saya harus berubah. Saya harus berubah. Tahun berganti, tahun gak mengubah kita. Saya tulis pesan awal saya di Facebook tahun 2021. Tahun berganti, musim berganti tidak mengubah kita. Kita yang berubah. Kadang-kadang orang menaruh harapan besar pada tahun baru. Tapi sebetulnya itu baik saja. Tapi ada yang lebih penting. Kita yang menjadi baru. Amin. Tahunnya tidak menjadi penentu. 100 kali ganti tahun baru pun kalau kita tetap manusia lama. Kita tetap dengan nilai yang tidak bernilai, saudaraku. Saudaraku, bagaimana kita diubah? Ini persoalan kita. Bagaimana kita diubahkan? Ada orang berkata atau berpikir, saya akan berubah kalau dekat dengan orang yang baik. Saya mau berkata Bapak Ibu, orang lain tidak dapat mengubah kita. Kita bisa berkawan dengan orang baik. Ya, ketika sama dengan orang baik itu, kita kecipratan baiknya dan meniru kebaikannya. Tapi lepas daripada itu, belum tentu kita menjadi baik. Kita di toko parfum makan kecipratan wanginya. Tapi kita keluar dari sana nanti berkeringat lagi di luar, belum tentu kita harum. Hanya karena lokasi itu saja. Saudaraku, teladan terbaik pun belum tentu bisa mengubah seseorang. Memangnya di Israel kurang teladan yang baik? Ada orang-orang punya teladan seperti Abraham, Ishak, Yakub yang sudah diubahkan memberikan teladan bagi generasi. Tapi bagaimana generasi mereka setelahnya? Enggak juga mengikuti teladan itu. Saya mau berkata orang lain bisa menginspirasi kita. Mestinya juga memberikan pertolongan bagi kita berubah dengan bergaul dengan orang yang baik. Sebab pergaulan yang baik itu akan kecipratan kebaikan. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Tapi itu tidak menjadi sebuah kepastian, saudaraku. Ada juga anggapan gini. Persoalan hidup, masalah kehidupan akan mengubah seseorang. Ada anggapan seolah-olah masalah hidup akan mengubah seseorang. Tapi kalau kita buka faktanya, observasinya, saudaraku. Ada banyak orang justru ketika mengalami masalah, makin keras hati. Bukannya berubah, malah keras hati. Bahkan pernah saya sampaikan dari mimbar ini, kalau kita lihat fenomena secara sederhana saja, dampak daripada pandemik yang sudah 1 tahun melanda dunia ini. Memang bagi sebagian orang itu memacu dia untuk semakin berlari kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Semakin alasan dia gara-gara virus ini belum bisa ditaklukkan, aku harus berlindung kepada Tuhan. Ada orang begitu. Tapi kalau mayoritas kita lihat manusia di dunia ini enggak, biasa saja. Setengah tahun yang lalu justru ketika corona melanda Amerika luar biasa, malah mereka urusan dengan Black Lives Matter. Rasial terhadap kulit hitam dan keributan terjadi karena corona. Terjadi kekerasan luar biasa. Apakah corona sudah mengubahkan masyarakat Amerika? Apakah corona sudah mengubahkan masyarakat Indonesia? Mungkin perlu survei mengenai hal itu, tapi kasat mata kita lihat sama saja gelagat orang. Bukankah bantuan sosial juga dikorupsi di negeri ini? Bukankah isu-isu hoaks juga berkembang? Bukannya saling menolong, bahkan saling menakut-nakuti. Jadi belum tentu persoalan hidup mengubah seseorang. Maksudnya mengubah di situ menjadikan buruk menjadi baik. Malah mungkin makin buruk. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu, bagaimana iblis menularkan kejahatan kepada orang-orang, ialah mengirim orang jahat kepada kita. Dalam urusan sehari-hari tentunya. Entah urusan kekeluargaan. Ada orang-orang yang berduri. Ada orang-orang yang curang. Ada orang-orang yang tidak bisa dipegang omongannya. Ada orang-orang yang merampok sesuatu dari kita. Ada orang-orang mencemarkan nama baik kita. Melalui itu, harapan dari kerajaan kegelapan adalah
kita merespon kecurangan, kejahatan dan semuanya itu setimpal dengan kejahatan mereka. Seperti hukumnya, gigi ganti gigi, mata ganti mata. Maka tidak sedikit orang berlaku jahat kepada orang yang jahat. Itu maka dulu ada lagu. Satu kali kau sakiti, masih kumaafkan. Dua kali kau sakiti, masih kumaafkan. Tapi jangan sampai 3 kali, benjol nanti kepalamu. Lihat ya, batasnya cuma 2 kali. Kemudian dia muncul aslinya. Saudara, melalui kejadian-kejadian itu ditularkan sifat. Orang membenci kita, kemudian kita merasa berhak untuk membenci dia. Orang mencemari nama kita, kita merasa mempunyai kesempatan dan hak untuk juga mencemarkan nama dia. Itu kita sudah sama dengan orang itu. Kerajaan kegelapan sudah sukses mencapai targetnya. Jarang orang di dalam dirinya sendiri menjadi jahat begitu rupa tanpa pergolakan dengan orang lain. Sebab firman Tuhan berkata, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya melalui interaksi dengan orang-orang. Terutama di zaman modern mungkin kita sudah langka ya berjumpa dengan genderuwo gitu. Berjumpa dengan begu ganjang di daerah Batak, berjumpa dengan setan gentayangan. Yang berjumpa kita sehari-hari adalah orang-orang yang berjas, orang-orang yang baik, orang-orang yang melalui orang-orang itu ada merupakan menggojlok kita, membawa kita baik atau membawa kita buruk, tergantung respon kita. Mestinya persoalan kehidupan mengubahkan kita, tapi itu juga tidak pasti, tidak berdiri sendiri, lagi pula tergantung sikap dan respon kita. Lalu bagaimana kita mengubah diri kita? Orang lain hanya memberi inspirasi. Persoalan diri sendiri belum tentu mengubah kita. Ada keharapan di mana kita berubah? Ada. Amin Bapak Ibu. Itu menjadi sasaran saya pada khotbah kali ini. Kita diubahkan di hadirat Tuhan. Kita lihat slide berikut ini. Doa pertobatan bukanlah pertobatan yang sebenarnya. Ada orang berdoa, Tuhan aku mau berubah. Itu belum berubah. Itu baru berdoa. Bahkan menitikan air mata, Tuhan aku menyesal. Itu belum bertobat. Itu baru langkah menuju bertobat. Kalau cuma berhenti di situ, maka dia bagaikan bunga yang tidak mekar. Nggak jadi mekar, kuncup dan layu. Itu artinya bukan pertobatan. Orang-orang bijak sudah berkata, pertobatan itulah perubahan. Amin. Berubah. Sampai kita belum berubah, belum bisa disebut bertobat. Kalau hanya karena berdoa, hanya karena menangis, itu belum tentu. Mungkin sisi emosi kita yang terjamah di situ. Belum sampai kepada pusat kehidupan kita. Yang namanya berubah itu ada kehendak dari dalam, ada dorongan dari dalam, ada bukan hanya dilihat orang, bukan hanya demi peraturan, bukan hanya demi sesuatu hadiah, tapi dari dalam ada dorongan yang kuat bagaikan sungai yang besar. Saya mau berubah. Dan itu kita temukan di hadirat Allah. Sama-sama katakan di hadirat Allah. Kita lihat slide berikut, dilompati satu slide. Di hadiratnya aku diubahkan. Sebab tanpa perubahan kita tidak akan bisa mencapai maksud Tuhan. Di hadiratnya aku diubahkan sebab Sang Pencipta yang paling mengerti siapa diri kita. Mungkin kita bernyanyi, Kau mengerti, dia mengerti, dia peduli, Maha Pencipta itu. Allah yang pencipta itulah yang maha mengetahui kedalaman kerusakan diri tiap kita. Di bawah itu nanti orang tuanya mestinya tahu sejak dari kecil mengikuti anaknya. Kawan baiknya, sahabatnya mungkin tahu di mana kejelekan dia. Kalau orang baru kenal 1 hari kita sulit mengatakan baik atau buruk. Itu sebabnya jangan jatuh cinta pada pandangan pertama. Sama-sama katakan jangan jatuh cinta pada pandangan pertama. Ini kan ajaran dunia kan jatuh cinta pada pandangan pertama. Kalau ajaran saya jatuh cintalah pada pandangan yang ke-2000.
Udah dipandang, udah dipantau. Amin. Bukan pandang, oh aku jatuh cinta. Enggak boleh. Gelagapan begitu. Saudaraku, Tuhan pencipta kita maha tahu sampai sedalam apa kerusakan yang ada pada diri kita. Sama seperti mobil kita. Merek apa mobil kita? Pabrik yang memproduksi merek itulah yang paling tahu rancang bangun desain mobil kita itu di mana. Titik-titik lemahnya mereka yang paling tahu. Itu sebabnya bengkel di pinggir jalan dengan bengkel yang resmi selalu beda hasilnya. Maka Tuhan, hadirat Tuhan, kita optimis di sana kita bisa diubahkan oleh Tuhan. Amin. Kita nggak bisa mengubah diri sendiri. Orang lain nggak bisa mengubah kita. Masalah pun kadangkala malah sebaliknya, bukannya kita menjadi semakin baik. Semua itu berpengaruh, iya. Orang lain memberikan pengaruh. Kemauan sendiri punya pengaruh. Persoalan memberikan dorongan. Tetapi kunci perubahan itu hanya Tuhan yang dapat mengubahkan kita. Untuk alasan ini saya berkata, jangan pernah berhenti mendoakan orang yang kamu rasa itu tidak mungkin berubah. Bagi Tuhan segala sesuatu bisa, katakan amin. Kalau Tuhan yang jamah, tak ada yang dapat menghalangi. Ini menjadi pilar doa kita. Tidak putus asa kita. Manusia mungkin gagal, tapi Tuhan tidak akan gagal. Pada time-nya Tuhan akan melakukan itu. Itu klaim kita. Slide berikut, di hadiratnya aku diubahkan. Sekarang kita mau tahu. Apa itu hadirat Tuhan? Apa itu hadirat Tuhan? Hadirat Tuhan adalah kehadirannya. Hadir. Kehadirannya. Dan kehadirannya itu kehadiran yang dinamis. Bukan kehadiran yang pasif. Seperti kita hadir hanya menonton keramaian tidak berbuat apa-apa. Allah itu hadir dinamis, aktif, bergerak, bertindak. Berbuat sesuatu, melakukan sesuatu. Itu namanya hadirat Allah. Hadir secara dinamis di dalam kehidupan kita. Misalnya saja dia menjumpai Paulus yang tadi Saulus. Di perjalanan kemarahan dia ingin membinasakan orang yang berada di jalan lurus. Dia ingin menganiaya orang di Damsik. Di tengah jalan ada intervensi ilahi, Tuhan menjumpai dia. Dan dia diubahkan. Dari seorang yang menggebu-gebu untuk menghabisi jalan kebenaran. Menjadi seorang yang bergebu-gebu plus berapi-api untuk mengabarkan jalan kebenaran itu sendiri. Diubahkan oleh hadirat. Dia sudah ahli kitab selama ini. Tapi kehadiran Yesus di tengah jalan itu. Something happen. Sesuatu berubah pada diri Saulus. Sesuatu berubah pada diri Yakub. Yang tadinya dia penipu, merugikan orang lain, mempunyai akal-akal bulus untuk mencapai maksudnya. Tapi ketika berjumpa dengan Sang Tuhan yang dalam rupa manusia di tepi sungai Yabok, bergumul dia di sana, berhadap-hadapan dia di sana, seperti bertarung begitu. Dan pasca itu kita lihat perubahan nyata pada diri Sang Yakub. Yang tadinya dia mengumpan seluruh keluarganya berjalan pada barisan terdepan. Dan dia di belakang dan mencari siasat untuk menyelamatkan diri. Setelah perjumpaan itu dia berubah. Dia ambil tanggung jawab. Dia berjalan paling depan menghadapi Esau yang dahulu ditakuti dia. Dia malah menjadi pelindung dan perisai bagi istrinya dan anak-anaknya. Ada perubahan. Saya percaya kalau kehadiran Allah yang dinamis terjadi di dalam hidup kita, maka kita tidak boleh bertahan sama lagi. Sebab Allah yang hadir ini adalah Allah yang bertindak. Enggak menjadi penonton, saudaraku. Dia juga bukan setengah ahli, dia ahli. Dia sanggup memperbaiki semuanya. Kadangkala kita mempunyai alat elektronik yang rusak. Kita bawa ke tempat repair gitu ya, ke tempat servis gitu. Ya bukannya makin baik makin rusak. Ya itu manusia memang selalu ada tingkat kegagalannya. Tapi saya percaya kalau Allah yang merestorasi kehidupan kita. Sedalam apapun kerusakan itu. Sebesar apapun merambat akar-akar yang jahat di dalam kehidupan kita. Bahkan mungkin akar-akar kutuk yang sudah membelenggu kehidupan kita. Dia bisa membebaskan kita. Mengubahkan kita. Memang sepihak ada nasihat yang baik. Be yourself.
menjadi diri sendiri. Tapi satu pihak juga jangan be yourself dong. Kalau be yourself terus menjadi diri sendiri, saya bangga dengan diri saya sendiri apa adanya, nggak bisa apa adanya. Terus harus mau diubahkan menjadi seperti Kristus. Sama-sama katakan menjadi seperti Kristus. Itu agenda Tuhan. Darah yang mahal itu untuk itu. Maka saya bilang kehadirannya dinamis, pasti mengubah kita. Dan sebelum dia mengubah orang lain di sekitar kita, saya percaya dia mengubah diri kita. Seringkali orang berdoa, Tuhan ubahkan si anu, ubahkan si anu, ubahkan si anu, ubahkan si anu. Mari kita berdoa, ubahkan aku terlebih dahulu. Amin. Orang-orang curang tetap ada saudaraku di sekitar kita. Jangan pernah mempunyai harapan di tahun baru ini saya akan menjalani kehidupan yang serba manis. Tidak ada itu serba manis. Tahun ini tahun keberuntungan. Iya, di tahun keberuntungan itu pun ada orang jahat yang akan menyita dan merugikanmu. Kita tidak diubahkan oleh mereka. Kita diubahkan oleh Tuhan. Jangan meresponi orang jahat setimpal dengan kejahatannya. Agar kita menjadi serupa seperti Kristus. Amin saudaraku. Kristus itu dianiaya. Kristus itu dihina. Dia tidak membalas dihina. Sering saya buat lelucon untuk menggambarkannya. Ketika dia diejek di Via Dolorosa, dia diam. Andai kata dia seperti kebanyakan kita diejek, mungkin Yesus berkata, apa kau bilang? Hah? Apa kau bilang? Mainlah mereka duel di situ. Maka kemungkinan Alkitab berkata, Yesus mati karena berkelahi. Makanya Paulus berkata, serahkanlah pembalasan kepada Tuhan. Amin. Serahkan. Jangan menuntut pembalasan. Diubah kita lewat orang-orang curang itu. Yang tadinya kita tidak ingin mengampuni, sekarang diberi kuasa, diberi kemampuan. Karena hadirat Allah yang dinamis ini. Di dalam doa kita, di dalam penyembahan kita, dalam pembacaan firman Tuhan. Bahkan dalam seluruh hidup kita percayalah hadir Allah yang dinamis itu. Tidak ada blank spot di bumi ini bagi Allah. Kalau bagi satelit masih ada yang tidak menjangkau daerah tertentu, tidak ada sinyal. Tetapi Allah dapat menjumpai kita dimanapun. Dan menjumpai dengan tujuan yang mengubah kita. Selanjutnya slide berikut. Hadirat Tuhan itu apa sih? Tadi hadirat Tuhan itulah kehadirannya yang dinamis. Sekarang dimensi tambahan yang menempel di situ ialah hadirat Tuhanlah sebuah relationship. Sama-sama katakan relationship. Bapa, Engkau sungguh baik. Jangan cuma bernyanyi. Biarlah nyanyian ini menjalin relasi kita dengan Bapa kita itu. Amin. Itu sebabnya tidak diharapkan bernyanyi dengan setengah hati. Setengah suara bisa, tapi full hati. Itulah sebabnya penyembahan kita sering kita kalangan Pentakosta memahami bahwa hadirat Allah itu kita temukan ketika kita dalam ruang pujian dan penyembahan. Amin. Karena kita mengkhususkan diri di sana. Tapi nanti ketika kita mature, semakin dewasa sebetulnya kita dapat menyadari kehadiran Allah itu adalah relationship. Di mana saja saya berrelasi dengan dia. Sebab dia berkata, akulah pokok, kamulah ranting. Di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Artinya saya menyatu dengan dia terus. Dan itu pula esensi perjamuan kudus. Manunggaling dengan Tuhan. Aku di dalam kamu, kamu di dalam aku. Melalui komuni, melalui perjamuan kudus. Melalui firman Allah. Saudaraku, hadirat itu adalah relationship yang hidup. Yang intim. Dengan Allah misalnya dalam penyembahannya, kalangan Pentakosta lebih menyukai hadirat Allah dalam penyembahan. Tapi kawan kita yang lain, katakanlah saudara kita dari teologi-teologi Calvinis dan Reform, itu lebih menyadari bahwa hadirat Allah itu ketika mereka menggali Alkitab, itu bagi mereka itu hadirat. Sama saudaraku, ketika kita merenungkan firman, hadirat Allah juga ada di situ. Ketika kita bernyanyi, bahkan kadang-kala bernyanyi yang tidak kita nyanyikan di gereja.
Nyanyian-nyanyian umum pun bisa dipakai oleh Tuhan. Tanah airku tidak kulupakan. Lagu itu pun bisa dipakai Tuhan mengolah saya berrelasi dengan Dia untuk memberikan kepedulian kepada tanah air kita kenal. Jadi ini kembali pada sikap hati kita membangun relationship dengan Tuhan, tidak formal-formalan Bapak Ibu. Di ruang ibadah itu ada anakku di sini, ada istriku, ada Joshua, ada Rafael di sini. Mereka tidak formal kepada saya karena saya bapaknya. Tidak formal. Tapi kalau anak-anak orang lain kan formal sekali kepada saya, permisi dulu. Belum tentu dia bisa masuk ke ruang tidur saya. Banyak formal-formalnya. Nah kalau kita sebagai anak, saudaraku, setiap bagian dari hidup kita inilah berrelasi dengan tidak terlalu formal sekali. Kadang-kadang spiritualitas itu berbeda dengan ritualis. Ada orang sangat ritual tapi belum tentu spiritualnya menyadari relationship dengan Tuhan yang hidup. Hanya menjalankan ritual gitu ya. Oh mas, caranya ibadah begini, tahap 1 ini, tahap 2 ini, tahap 3 ini. Tapi tidak ada relationship dengan Tuhan. Itu sebabnya mungkin ada orang yang puluhan tahun mengikut Kristus tapi tidak berubah. Situasinya bisa sama, tapi kita memahaminya secara berbeda. Ada dimensi yang kita sadari, ada hadir Tuhan. Saya mau intim dengan Dia. Dia berbicara kepada saya, Dia menyuruh saya melakukan, Dia mengubahkan saya dan saya mau. Ada hubungan timbal balik. Dia berkata, saya mendengar, saya berkata, Dia pun mendengar. Dia memberikan petunjuk, Dia memberikan arahan. Dia memberikan pujian juga, good katanya anakku, bagus anakku katanya. Tapi dia juga memberikan komentar, tidak begitu nak. Menyatakan kekecewaannya kalau kita gagal memenuhi kehendaknya, apalagi dengan sengaja. Sama-sama katakan kita perlu hadirat Allah. Sebuah relationship yang hidup. Amin Bapak Ibu. Kalau ini kita sampai di sana Bapak Ibu, sebetulnya kita menuju kepada dewasa, tidak lagi pilih-pilih. Oh saya lagi di hadirat Tuhan, kenapa? Saya lagi di gereja. Tidak di gereja pun hadirat Allah itu ada. Saya tidak merendahkan nilai gereja dan kegiatan gereja, bukan. Itu vital bagi kerohanian. Tapi jangan kita merasa baru jumpa Tuhan kalau di gereja. Bagaimana kalau di pasar? Atau bahasa Medan, ini yang bukan orang Medan, di Medan kasar dibilang pajak. Di pajak. Apakah tidak ada hadirat Tuhan di sana, di tempat becek-becek? Sebab pajak atau pasarnya Indonesia terkesan dengan becek gitu. Kecuali mall ya. Itu ciri khas pasar Indonesia. Kalau belum becek, itu bukan Indonesia. Kalau pasarnya masih becek, yakinlah saudara masih di Indonesia. Itu memang tipikal Indonesia. Selalu begitu. Itulah sebabnya mungkin kita ditempatkan Tuhan di Indonesia supaya mendoakan bangsa ini dan menolong bangsa ini. Amin. Kita berdoa generasi anak muda, anak-anak kita ini Pak Andreas ya, kita doakan terus ya. Yang junior dan senior, supaya terus mereka dipakai Tuhan, dikembangkan Tuhan, dimaksimalkan Tuhan. Sebab Indonesia membutuhkan orang-orang yang dibekali dari rumah Tuhan. Amin. Ada banyak orang pintar di luar sana, tapi tidak banyak orang yang sudah berubah. Sekolah itu bisa membuat pintar tinggi, tapi belum tentu berubah saudaraku. Bahkan kepintaran bisa bukan untuk kebaikan, malah kepintaran untuk melaksanakan kejahatan. Saudaraku, saya tiba pada bagian-bagian akhir sebab bagian yang lain adalah tema tersendiri. Slide berikut ini saya mau tunjukkan perubahan bukan fisik. Jadi tadi kita disebut saya mau diubahkan, bukan fisik saudaraku. Jadi enggak usah merasa yang gendut. Saya masuk hadirat Tuhan lah supaya kurus. Tetap yang gendut tetap gendut. Yang botak seperti saya tetap botak. Bukan itu. Perubahan itu bukan sisi luar, bukan fisik. Perubahan itu adalah karakter rohani, karakter manusia batin kita. Manusia jasmani ini semakin merosot dan suatu waktu kita tinggalkan ini. Saya sekarang tidak lagi mencat rambut. Dulu saya suka tergoda untuk mengecat rambut. Sekarang saya biarkan, saya cat pun 3 minggu luntur lagi. Yang dibuat Tuhan lebih asli itulah yang saya pertahankan. Makin bukan hanya makin putih, makin rontok nanti.
Mula-mula rambut yang rontok, lama-lama gigi. Cuman masih ingat ya, perumpamaan yang dulu saya sampaikan, jadilah seperti lidah, jangan seperti gigi. Gigi itu keras. Keras, bisa menggigit lidah. Belum pernah lidah menang melawan gigi, belum pernah. Ayo coba buktikan, lidah siapa yang pernah bisa merontokkan giginya? Anak kecil pun harus kita cabut pakai tangan kita atau pakai apa gitu. Enggak bisa lidah itu merontokkan gigi. Tapi seiring dengan pertambahan usia, yang rontok duluan yang mana? Ada orang rontok duluan lidahnya? Coba periksa dulu orang tua. Mak, opung, engkong coba lihat dulu lidahnya. Apakah udah rontok? Enggak, utuh. Yang rontok apanya? Giginya. Jadilah pribadi yang lemah, lembut seperti lidah. Saudaraku, kita tidak disulap menjadi manusia lain. Kita tetap diri kita sendiri. Nama kita pun mungkin enggak berubah. Memang ada tradisi gereja kalau dibaptis memberikan nama baru, itu baik juga. Tapi belum tentu saudaraku harus ada nama baru. Nama kita mungkin tetap itu. Dan saya pernah mempunyai seorang yang bertobat dari seberang, namanya Abdullah. Lalu mengusulkan kawan pengerja di gereja mengatakan supaya diganti namanya itu. Saya bilang biarlah Abdullah tetap Abdullah. Sebab Abdullah artinya abdi Allah. Bagus itu. Bahasa Arab pun harus kita pelajari kalau bisa. Amin saudaraku. Ya saudaraku, belum tentu ganti nama. Kita tetap diri kita. Tetapi apa yang berubah? Ada suatu orientasi kehidupan yang baru yang terus diarahkan sehingga tujuan hidup kita lah menggenapi segenap rencana Tuhan, kehendak Tuhan. Kita tidak lagi ego dengan kemauan dan rencana-rencana kita sendiri. Karakter kita diubahkan sehingga orientasinya bukan demi diri kita, bukan demi dunia ini, tapi demi Tuhan. Soli Deo Gloria. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Bahkan saudaraku perlu saya jujur berkata, orang yang diubahkan bahkan di hadirat Allah barangkali masih tetap mempunyai kelemahan-kelemahan tertentu. Yang mungkin berapa lama lagi harus digilas, dikikis, diamplas supaya itu menjadi makin halus gitu. Tetap mempunyai kelemahan. Kita kenal misalnya Paulus itu. Seorang yang berapi-api mengenai jalan kebenaran, artinya dia seorang yang keras. Sesudah diubahkan Tuhan, apakah dia hilang kekerasannya? Enggak. Tulisan-tulisan dia kita temukan, dia berkata, hati-hatilah kepada anjing-anjing memberitakan Injil yang lain. Kasar loh, anjing-anjing menyebut, katakanlah hamba-hamba Tuhan yang sedang dikritisi dia. Ada juga sisi kasarnya dia. Tetapi orientasi hidup Paulus itu bukan lagi sesuatu yang duniawi. Sudah sesuatu yang surgawi. Bahkan juga kepada seorang berkata, hai iblis, mengapa engkau dikuasai kejahatan gitu. Padahal manusia yang dikatakan dia itu. Jadi saudaraku, maksud saya, jangan mengimpikan perubahan yang bukan dijanjikan oleh Tuhan. Amin. Jangan mengimpikan, saya menjadi pribadi lain, saya berdoa, lalu besok pagi saya tiba-tiba lembut, tiba-tiba menjadi seorang yang ramah. Itu harapannya sih begitu. Tapi saya mau berkata jujur, sebenarnya mungkin saja kita masih tetap mempunyai kelemahan. Dan kalau seseorang tidak mempunyai kelemahan, saya rasa bukanlah manusia yang benar lagi, bukan jadi manusia yang sebenarnya lagi, sudah tidak punya kelemahan. Punya kelemahan kita, tetapi orientasi tujuan hidup kita menggenapi rencananya, dan itu senantiasa saya terbuka untuk terus menerus mau diubahkan, belum lulus, belum selesai, belum tuntas, belum tamat. Kira-kira sebuah seri film berkata bagian terakhir, berlanjut, to be continue, tidak langsung tamat. Lalu kita berkata, sejak saya dibaptis saya sudah selesai. Enggak, terus digojlok saudaraku. Perubahan kita adalah perubahan karakter ilahi. Dan untuk ini saudaraku, kenapa kita berubah? Supaya menggenapi kehendaknya.
mengenai ini adalah tema baru, sangat cocok saudara kalaupun ada waktu punya buku, bacalah buku yang ditulis oleh Rick Warren. Judul bukunya adalah Purpose Driven Life. Purpose itu tujuan. Driven mengubah. Life kehidupan. Artinya tujuan mengubahkan hidup saya. Jadi ini satu tema baru nanti kalau bisa suatu waktu saya sampaikan. Apa tujuan hidup kita? Tujuan itu mengubah kita. Tujuan itu mengubah kita. Orang yang tidak punya tujuan, tidak memahami kehendak Allah, maka dia menjadi samar. Tidak jelas arah. Apa yang diubah tidak menjadi jelas. Itu sebabnya pada seri kali ini saya cukup menyampaikan bahwa hadirat Allah lah tempat paling baik kita diubahkan. Dan hadirat Allah itu ada dalam penyembahan, ada dalam doa, ada dalam belajar firman Tuhan, ada dalam kehidupan sehari-hari, ada di gereja, ada di rumah kita, ada di mobilmu, ada di mana-mana. Biarlah hidupmu sepenuhnya dilingkupi oleh hadirat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan salam. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kiranya firman-Mu ini Tuhan sampai kepada hati kami, kepada jiwa kami, bukan hanya di telinga. Sehingga sungguh-sungguh kami mempunyai hasrat, mempunyai kerinduan. Kami perlu hadirat-Mu, kehadiran-Mu yang aktif, kehadiran-Mu yang dinamis. Dan kami memiliki suatu hubungan, relationship dengan-Mu, relationship yang akrab, yang intim. Di sanalah kami diubahkan. Di setiap waktu Tuhan sanggup mengubahkan kami. Agar kami menuju kepada kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, bimbinglah kami menjadi pelaku firman-Mu. Bimbinglah kami dalam penerapannya. Ajarilah kami Roh Kudus. Kami naikkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama kita berkata, amin. Shalom saudaraku. Puji nama Tuhan. Luar biasa kita diberkati oleh firman Tuhan. Biarlah hadirat Tuhan senantiasa mengubahkan hidup kita. Haleluya. Untuk minggu depan kita dilayani oleh Bapak Zaman Sinaga. Kita terus berdoa untuk Bapak Sinaga, kiranya Tuhan memberkatinya dan membukakan firman Tuhan yang lebih lagi kepada kita semuanya. Mari kita satukan hati, kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus, kami sangat bangga kepada Tuhan. Kami mengucap syukur kepada Tuhan. Sungguh indah Tuhan. Pada saat kami ada di dalam hadirat-Mu, kami diubahkan. Paradigma kami yang salah, pola pikir kami yang salah, diubahkan oleh Tuhan. Hati yang keras kami diubahkan oleh Tuhan. Roh Kudus yang memimpin setiap langkah-langkah hidup kami, sehingga kami senantiasa bergaul karib dengan Tuhan, dan seluruh kelemahan kami bawakan kepada Tuhan. Dengan segala kekurangan kami bawa kepada Tuhan. Hanya Tuhan yang sanggup menolong kami, mengubahkan setiap karakter kami yang buruk, mengubahkan menjadi yang baik seperti Kristus. Mari Tuhan, mampukan kami untuk terus dipimpin oleh Roh-Mu. Kami sungguh Tuhan merindukan itu semuanya, sehingga kami senantiasa berkenan di hati Tuhan. Pakailah hamba-Mu Bapak Baktiar lebih lagi menyingkapkan isi hati Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Bapa, kami serahkan kepada Tuhan seluruh ibadah ini. Mari Tuhan, saudara-saudara kami yang tidak hadir pun, mereka dimanapun berada, Tuhan tolong mereka. Jikalau mereka sedang sakit, jikalau mereka sedang berputus asa, Tuhan hibur mereka. Tuhan tolong mereka semuanya. Bila mereka tidak menjauhkan diri mereka daripada-Mu, bila mereka terus belajar taat dan mau diproses oleh Engkau ya Tuhan, dan mau tunduk kepada firman-Mu, bila firman-Mu senantiasa menjadi pelita bagi kaki setiap orang yang mendengarkan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami
serahkan Tuhan bangsa kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, sekalipun bangsa kami sedang mengalami goncangan bencana alam. Baik itu Tuhan Yesus gempa bumi, baik itu Tuhan banjir di mana-mana. Mari Tuhan Kau tolong rawat mereka korban-korban yang saat ini sedang menderita. Tuhan, kasih-Mu, penyertaan-Mu sungguh ada di bangsa kami. Bapa, tolong mereka semuanya. Biarlah lewat peristiwa ini mereka datang kepada Tuhan, mereka datang mencari Tuhan. Hanya Tuhan yang sanggup menolong semuanya. Bapa, ajari kami selalu mengandalkan Engkau. Ajari kami Tuhan selalu tunduk dan taat kepada Tuhan. Kami serahkan bangsa ini kepada Tuhan dan kami serahkan Bapak Jokowi kepada Tuhan. Berikan kekuatan, kesehatan, bahkan hikmat pengertian yang dari surgawi turun atas Bapak Jokowi beserta seluruh kru-krunya Tuhan. Bersatu hati menjalankan visi misi pemerintahan Bapa. Terima kasih Tuhan, rawatlah bangsa kami, juga kota Medan yang dikasih oleh Tuhan. Jadikanlah kota yang aman, jadikanlah kota yang indah. Tuhan, biarlah kami selalu berdamai dengan orang-orang sekeliling kami. Kami membawa dampak kepada semua orang Tuhan. Lewat hidup kami, biarlah mereka boleh menyaksikan ada Kristus bersama dengan kami. Haleluya, haleluya, terpujilah nama Tuhan. Haleluya, amin. Jemaat, saya sambut bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita dengan kemenangan, dengan menerima berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat ibadah kami telah diurapi oleh Tuhan. Juga rangkaian dalam bentuk siaran online di YouTube kami juga diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan supaya berkat-Mu turun kepada setiap kami yang ada di sini, yang ada di rumah-rumah, beribadah dari rumah. Tuhan menyertai kami sekalian, mengutus malaikat-malaikat-Mu menjaga mengawal kami. Proteksi kami Tuhan, jagai kami. Sebab Engkau adalah Allah Israel yang tidak pernah terlelap. Kau mengawasi kami, Engkau yang mengayomi kami. Engkau yang membimbing kami berjalan. Engkau yang memberikan kekuatan baru. Bahkan kadang-kala Engkau menggendong kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Secara khusus kami berdoa biarlah hadir damai sejahtera-Mu di setiap rumah-rumah. Sebab rumah mereka telah menjadi juga rumah ibadah. Terima kasih Tuhan. Berkat yang sama kami terima di sini, mengalir dan tercurah di rumah-rumah jemaat. Memulihkan mereka, menyembuhkan yang sakit, memberikan kekuatan. Orang tua kami Tuhan ayomi, secara khusus dalam kelemahan mereka kuasa Tuhan nyata bekerja. Mereka survive menjalani kehidupan dan tetap bersyukur kepada-Mu. Semua kaum bapak, kaum ibu, anak-anak, remaja, pemuda, bahkan seluruh jemaat-Mu di mana saja berada, Tuhan memberkati mereka. Haleluya, haleluya. Mari saudaraku, kita akhiri ibadah kita. Angkat dan tadahkanlah kedua tanganmu sebagai tanda engkau dengan sukacita menerima, dan terimalah berkat dari Allah Bapa kita. Damai sejahtera yang sempurna di dalam anaknya Yesus Kristus Tuhan kita, serta penyertaan daripada Allah Roh Kudus besertamu mulai saat ini sampai esok dan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau berlimpah-limpah. Haleluya. Sama-sama kita berkata amin. Puji nama Tuhan. Salam.